yang tanpa saya ceramah pun kalian bisa jadi soleh kalau Allah pengen solehin, betul? Kalau misalkan dokter berkata, ini pasien separah apapun, gak saya sentuh, kata Allah sembuh. Ditanya sama pasiennya, tuh ngapain dokter tengah malam ke UGD? Kan yang nyembuhin Allah, bukan dokter. Ngapain kita ikhtiar? Agar jadi amal soleh. Sederhana. Ntar dulu kok, saya belum paham gimana maksudnya. Bandingin dua jenis orang. Satu, ada orang yang seumur hidupnya lebih sering dikabul doanya, tapi tidak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan yang jadi amal soleh. Berarti meninggal bawa apa? Capek doang, bak-bak di dunia. Beneran dapat hartanya, beneran dapat kayaknya, tapi nggak ada amal soleh sama sekali. Berarti meninggal bawa apa? Nggak bawa bekal atuh. Rugi. Atau bandingin sama jenis orang yang kedua, seumur hidup lebih sering gak dikabul doanya, tapi setiap ngucap, bertindak, berbuat, seluruhnya jadi amal soleh yang Allah terima. Meninggal, dia kali itu yang paling banyak bekalnya. Karena ketika udah tujuan yang penting beramal, Allah ridho, Allah suka, kapan ruginya? Gak ada ruginya. Kapan baru rugi? Kalau mau jujurnya karena kita terlalu cinta ya sama dunia, atau mungkin belum pengen surga. Diselingkuhin, sakit, iya sakit. Tapi kalau gara-gara itu jadi tambah dekat ke Allah, jadi rajin tahajud, ke majelis taklim, mulai baca Quran, bahkan mulai menghafal, bahkan mengajarkannya, bisa jadi dia lebih terjamin surganya daripada yang suaminya nggak pernah selingkuh. Ya, naon tepuk tangan. Ya bun, ya mangga sih, sok terserah. Salto juga nggak apa-apa bu ya. Enggak, tapi bener ya. Asli lah, suka tidak suka, cepat atau lambat kita harus pulang, pasti harus pulang. Kalaupun ada yang pulang duluan, cuman beda tiket berangkat aja ya. Selagi kita yakin orang yang kita cintai ini ahli surga, akan ke surganya Allah, berarti cara terbaik kita membuktikan kasih sayang kita adalah nyusul dia ke surga. Karena omong kosong terbesar yang pernah saya tahu adalah ngakunya sayang, ada izinnya, ada tetangga dia kehilangan anaknya, masih belum akil balik. Terus dia bilang, nangis, sedih, aku sayang sama anakku. Tapi semenjak anaknya wafat, tetap nggak sholat, tetap mohon maaf bermaksiat. Tapi kalau ditanya sayang, izin punten. Ketika harus menampaikan nasihat, akhirnya mau nggak mau, akhirnya harus menyampaikan nasihat dengan cara omong kosong terbesar ya adalah ini. Ngakunya sayang, tapi nggak mau mengejar ke tempat orang yang tersayangi. Anakmu mati, mau izin maaf, anakku meninggal, wafat dalam keadaan nggak punya dosa. Terus kamu ngakunya sayang, tapi tidak melayakkan dirimu untuk datang ke tempat yang dimana ia berada. Bullshit, ngomong kosong ya. Enggak, beneran. Kita cuma beda tiket. Sekarang saya mau ke Surabaya, Ustadz juga mau ke Surabaya misalkan. Saya datang sekarang, saya berangkat sekarang, Ustadz datang 6 bulan kemudian. Ujung-ujungnya tetap ketemu nggak di Surabaya? Tetap, karena tujuannya sama. Yang lebih repot berangkat sama, tapi yang satu ke Surabaya, yang satu ke Semarang. Mau berangkatnya sama bareng kayak gimana juga nggak akan ketemu, udah beda tujuan. Ya, istilah kadang punten ya, tapi juga nggak sedikit ada orang-orang yang punten, teman-teman saya yang bahkan izin mohon maaf sama-sama berkarir di dunia judi di sana gitu. Momen akhirnya dia mau hijrah bahkan sampai jadi mu'alaf, itu harus diawali dengan punten, orang tuanya wafat dulu, itu ada yang seperti itu juga. Dan dia berkata, kenapa akhirnya mau? Ya, karena aku pengen buktiin aku sayang ibuku. Aku tahu ia orang baik, maka kalau aku benar-benar sayang, aku harus nyusul dia ke sana. Berhenti itu dia jadi bandar judi juga. Ya, beneran sayang gitu. Dan bagi yang sudah wafatnya pun, yang paling mereka nanti-nantikan dari kita yang masih hidup tuh apa sih? Doa, transferan pahala. Ya, demi Allah kita nggak akan ditanya, mereka tidak akan ditanya anakmu udah centang biru belum, anakmu udah jadi apa di dunia, anakmu udah jadi direktur belum,
Anakmu udah S3 belum? Sekalinya S3 malah nama tempatnya sama kayak restoran, PHD, Pizza Hut Delivery, PhD maksudnya ya. Itu tenang, nggak ada yang sia-sia ya. Dan cara terbaik menyikapinya adalah gimana caranya kita jadi tambah dekat aja sama Allah ya. Dan mereka tahu ketika kita akhirnya mendoakan, beristighfar untuk beliau, mengirimkan pahala dengan cara bersedekah atas nama beliau, tahu, demi Allah mereka tahu, dan terbayar itu lelahnya, capeknya di sana ya. Tugas kita mah meyakinkan dan melayakkan diri bahwa kita juga layak berkumpul di surga sebagaimana orang-orang yang kita cintai. Pahit jelas, nggak apa-apa. Dan dunia emang tempatnya pahit. Dikira Rasul nggak sedih itu kehilangan Abu Thalib, kehilangan Khadijah, kehilangan 3 putranya. Rasul kan nggak punya putra-putranya. Rasul kan dari 7 anak, 3 laki-laki, 3-3-nya kan nggak ada yang sampai usia dewasa. Tapi ya saya salah satu hikmah, kalau sampai ada yang anak-anak lakinya tumbuh besar, terus ada nasab jadi secara Rasul bin Rasulullah, wah kayaknya ya bisa jadi nanti naudzubillah ya, naudzubillah, takutnya nanti ada yang ngaku-ngaku ya, aku keturunan Rasul dan yang lain-lain. Bismillah lah ya. Tidak ada yang sia-sia dan rugi itu cuma satu, ketika kita tambah jauh dari Allah. Apapun kejadiannya, sepahit apapun itu, kalau gara-gara itu kita tambah dekat sama Allah, nggak ada ruginya. Sepakat tidak? Jadi horor begini ya, nggak lah, tenang ya, jangan bersedih. Allah nggak pernah menyia-nyiakan kesedihan kita. Bisa jadi gara-gara kepahitan itu kita tambah terbersihkan dosa-dosanya dan tambah terjamin surganya daripada orang yang tidak mengalami kepedihan tersebut. Nggak ada yang sia-sia ya. Udah segitu dulu, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik, insyaallah. Izin tadi kelupaan, sebelum berdoa, bagi siapapun yang sedang merasa sedih, kehilangan, ada doa dari Ummu Salamah ya. Dan ini diriwayatkan juga sahih di riwayat Imam Muslim. Nanti silakan kalau misalkan ini saya diktein gak sempat ketulis, gampang tinggal googling tulisannya, cari aja doa Ummu Salamah ya. Doanya ada, ini adalah doa ketika beliau kehilangan suaminya, wafat ya. Maka beliau berdoa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Nanti dicari ya, insyaallah. Nanti dan dihafal. Sesungguhnya kami ini hanya milik Allah dan akan kembali kepadanya. Ya Allah, berikan aku ganjaran pahala dari musibah ini dan berikan aku ganti yang lebih baik daripada musibah ini. Dan akhirnya kehilangan suaminya, beliau akhirnya dinikahi oleh sebaik-baiknya manusia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustajab, ini luar biasa doa ya. Bismillah ya, ini bagi masalah apapun, kehilangan apapun ya. Izin kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak, kita bermunajat ke sisi Allah. Silakan yang punya hajat masing-masing dimunajatkan di dalam hati ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja pada kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Jadikan hanya Engkau yang berkuasa nomor 1 di hati kami ya Allah. Ya Allah, terimalah amal soleh kami ya Allah, meskipun jauh dari kata sempurna. Terimalah amal soleh kedua orang tua kami ya Allah. Izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka ya Allah. Berkahi, muliakan, dan balas dengan tempat tertinggi kelak di sisi-Mu ya Allah.
Ya Allah, izinkan kami jadi anak yang berbakti, yang bisa membalas kebaikan mereka meskipun kami tahu tidak mungkin membalas jasa mereka ya Allah. Tapi izinkan kami bisa menjadi pahala jariah, anak yang berbakti bagi mereka ya Allah. Ya Allah, muliakan mereka ya Allah, ampuni segala dosa-dosanya, terima taubatnya, terima seluruh amal solehnya, berikan surga terbaik untuk mereka ya Allah. Ya Allah, juga jangan biarkan kami wafat dalam keadaan dosa-dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Jangan biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah. Ya Allah, terima taubat kami, ridhoi hijrah kami, istiqomahkan perjuangan kami. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan yang solih-solihah, anugerahkan kepada kami keturunan yang solih-solihah, hafizullah, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a, Rabbi la tadarni fardu wa anta khairul warithin, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kumpulkan kami dengan orang-orang yang kami cintai kelak ya Allah. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang kami cintai kelak di dalam surga-Mu ya Allah. Kami titipkan mereka ya Allah, orang tua, adik-adik, kakak, anak-anak. Kami tidak sanggup 24 jam bersama mereka ya Allah, tapi Engkau sanggup menjaga mereka ya Allah. Tolong jaga mereka ya Allah, dan izinkan kami tidak hanya Kau kumpulkan di dunia ini, tapi juga Kau kumpulkan kelak kami di dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ayah Bunda yang dirahmati Allah. Mohon maaf lahir batin atas segala kurang dan salahnya. Seluruhnya datang dari bodohnya diri ini. Tolong dinasehati dan dimaafkan dan dikoreksi ya. Dan jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.